Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 11 MIPA 1 yang beranggotakan saya Rani Yuniar Abilah, Saya Randy Herlandi. Saya Ramadan Nurhan Akbar. Saya Sisa Ihsan Sabira. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang pertempuran Surabaya. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan di Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bukanlah sebuah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan, walaupun sudah mendeklarasikan kemerdekaan, di beberapa daerah Nusantara, ada yang harus tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pertempuran pertama antara pejuang rakyat Indonesia dengan pasukan negara asing. Setelah deklarasi kemerdekaan yang terjadi, tepatnya di Surabaya, yang lebih dikenal dengan sebutan Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini merupakan salah satu kejadian terbesar yang ada dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, serta menjadi lambang atau simbol nasional yang menjadi bukti akan perlawanan Indonesia terhadap adanya kolonialisme. Walaupun pada akhirnya Surabaya secara keseluruhan tetap jatuh ke tangan bangsa Inggris, dengan adanya kejadian pertempuran Surabaya tersebut mengubah cara pandang atau perspektif bangsa Inggris dan juga Belanda terhadap Indonesia. Karena dengan kejadian ini, bangsa Inggris menjadi lebih mempertegas posisi serta kedudukannya sebagai pihak yang netral dan tidak perlu untuk mendukung Belanda. Selain itu, Belanda yang pada awalnya meremehkan semangat Indonesia, mulai menyadari dan melihat perjuangan para pejuang yang ada dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan sejarah yang ada, awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies. Kedatangan pasukan tersebut ke Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern Malabi, yang kemudian membuat sebuah pos pertahanan. Adanya perintah pasukan sekutu yang menyuruh masyarakat Surabaya untuk menyerahkan semua senjata yang ada, membuat masyarakat setempat di Surabaya marah dan menolak untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu tersebut. Hal ini yang pada akhirnya memicu adanya gerakan dari masyarakat Surabaya untuk melakukan penyerangan dengan maksud untuk mengusir pasukan sekutu tersebut. Bung Tomo merupakan salah satu orang yang berperan penting dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Yakni, melalui pidatonya, beliau berhasil membangkitkan semangat masyarakat Surabaya saat itu untuk kembali melawan para penjajah. Kronologi awal dari insiden ini, di mana sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. Ploegman mengibarkan bendera negara Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia di kota Surabaya. Para masyarakat Surabaya yang melihat hal tersebut menjadi kesal dan marah. Hal ini yang membuat seorang perwakilan Indonesia, yaitu Residen Sudirman, mendatangi Hotel Yamato tempat mereka mengibarkan bendera tersebut untuk berdiskusi dengan pimpinan sekutu, yaitu Ploegman, agar bendera tersebut dapat diturunkan dan tidak terjadi keributan. Namun, diskusi yang ada tidak berjalan lancar dan pimpinan mereka, yaitu Ploegman, menolak untuk menurunkan benderanya. Hingga yang terjadi puncak kejadiannya, Ploegman mengeluarkan sebuah pistol yang membuat perkelahian antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Di tengah keributan tersebut, Ploegman meninggal dunia karena dicekik oleh pengawal Sudirman, yaitu Sidik. Namun, Sidik juga tewas yang disebabkan oleh tentara Belanda yang sedang bertugas saat itu. Sudirman beserta pengawalnya yang lain berhasil menghindari insiden tersebut dan segera keluar dari Hotel Yamato untuk mengamankan situasi yang ada. Namun, beberapa pemuda di Surabaya terlihat langsung menaiki Hotel Yamato dan segera merobek bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru tersebut dan menyisakan bagian merah dan putih saja.
Pada 30 Oktober 1945, sekitar pukul 20.30, mobil yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya. Dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Manser, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Inggris. Puncak dari pertempuran tersebut adalah pemimpin dari pasukan sekutu Inggris, yaitu Jenderal Malabi, meninggal dunia di tanggal 30 Oktober 1945, yang kemudian posisi tersebut digantikan dengan Jenderal Robert Manser. Kemudian, Jenderal Robert Manser mengeluarkan sebuah ultimatum yang ditunjukkan kepada masyarakat Surabaya pada tanggal 9 November 1945. Ultimatum tersebut berisikan sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. Yang kedua, seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia yang ada di Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. Yang ketiga, pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka menyerah tanpa adanya syarat. Ultimatum yang diajukan tersebut kemudian ditolak oleh pihak Indonesia, sehingga para pasukan Inggris mulai melancarkan serangan mereka pada tanggal 10 November di pagi hari yang menjadi awal dari pertempuran kedua belah pihak tersebut. Dampak dari pertempuran tersebut, setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 orang rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000 tentara. Pertempuran berdasarkan di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melawan perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Pesan moral yang dapat kita ambil dari pertempuran di Surabaya ini adalah, warisan terbaik para pahlawan bangsa bukanlah politik ketakutan, melainkan politik harapan, yang artinya seberat apapun tantangan yang dihadapi dan keterbatasan yang ada, tidak akan menyurutkan semangat perjuangan. Nah, seperti itu teman-teman, kronologi dari peristiwa pertempuran di Surabaya itu. Ternyata, setelah kemerdekaannya pun, Indonesia masih harus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaannya ya. Semoga kita dapat mewujudkan perilaku positif perjuangan para pahlawan dengan cara saling menghormati dan menghargai satu sama lain, menumpuk semangat cinta tanah air, dan tidak melupakan jasa para pahlawan. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.